kesimpulan mengenai peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Ya, budaya positif dapat dilaksanakan dengan menerapkan konsep-konsep. Masalahnya adalah sini namanya ada disiplin positif, kemudian ada motivasi manusia, kemudian ada posisi kontrol, kemudian restitusi. Nah, yang tadi yang saya praktekkan adalah keyakinan kelas. Jadi sebelum membentuk keyakinan kelas itu ada tahap-tahapannya. Nah, disiplin positif ini yaitu disiplin di sini dia tidak ada kata-kata menghukum. Jadi mendisiplinkan anak itu tidak dengan hukuman, tetapi bagaimana dengan mencoba menyadarkan anak-anak itu bagaimana dia harusnya bersikap. Ya. Kemudian motivasi manusia. Jadi motivasi manusia itu kan ada dua, Ustazah. Ada motivasi intrinsik, itu dari dalam diri, dan ada motivasi dari ekstrinsik. Kalau dari dalam diri motivasi itu, contoh, anak meletakkan sesuatu, misalnya melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu itu, dia tanpa ingat sendiri, dia tanpa mengharapkan imbalan ataupun hadiah. Itu motivasi dari dalam diri. Contoh, anak ini sudah terbiasa kalau datang ke sekolah ngambil sepatu letakkan pada tempatnya, kemudian ambil sampah, ya sampah berserakan, diambil letakkan di tong sampah. Jadi dia melakukan sesuatu itu memang tanpa mengharapkan pujian, tanpa mengharapkan hadiah atau reward dari gurunya dan ataupun orang tuanya. Itu juga di rumah, ya. Kemudian kalau yang motivasi yang dari luar tadi, ya ekstrinsik tadi, jadi dia berbuat itu hanya mengharapkan pengen hadiah dari gurunya. Nah, ini kadang-kadang selama ini yang sering kita lakukan. Dikit-dikit anak-anak itu diberi reward, nah, itu ternyata tidak mendidik, dan tidak membangun motivasi dari dalam dirinya. Jadi inilah yang akan kita mencoba menggali seperti itu. Kemudian posisi kontrol. Yang dikatakan posisi kontrol, posisi ketika anak melakukan kesalahan. Jadi kita itu posisinya apakah sebagai manajer, apakah sebagai guru, apakah sebagai penghukum, atau sebagai tindakan rasa bersalah. Yang selama ini saya pribadi, Ustazah, ternyata yang saya lakukan itu yang saya alami sama anak-anak saya sendiri, ya. Ternyata posisi yang saya lakukan adalah sebagai penghukum. Ketika anak melakukan kesalahan, itu saya pasti hukum. Contohnya, kita mengadakan asal ada peraturan, ya. Contoh, kita ini ada peraturannya, ada peraturan sekolah, ada peraturan kelas. Peraturan kelas itu wajib dibuat, Ustazah. Tapi sekarang coba kita mulai, kita ganti dengan keyakinan kelas, ya, untuk menyadarkan motivasi dalam diri anak tadi, kemauan mereka yang kita akomodir, ya. Nah, jadi contohnya begini, anak ini datang ke sekolah, kemudian terlambat, ya. Kita bikin aturan, jadi aturan sekolah kita itu anak-anak tidak boleh datang terlambat. Kalau datang terlambat disuruh keliling, contoh ya, disuruh keliling lapangan selama sebanyak 1 kali. Nah, pas anak itu datang terlambat, karena keterlambatannya karena pertama terkadang motornya mogok lah, kadang-kadang orang tuanya ini, nah akhirnya sampai sekolah, akhirnya disuruh keliling lapangan. Nah, di situ posisi kita sebagai penghukum, ya. Intinya kalau penghukum itu apabila anak contoh pas lagi mengajar, saya ngajar nih, ada yang ngomong di belakang, suruh ke depan, berdiri, kuping angkat, kuping kaki berdiri, itu menghukum seperti itu. Contoh, ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi posisi kontrol yang paling bagus untuk kita sebagai guru itu adalah manajer. Jadi sebagai manajer itu kalau ada anak melakukan kesalahan, kita coba panggil, kita panggil ke kantor. Kemarin saya sudah praktek tuh. Kemarin ada 3 orang nggak berhasil, akhirnya jadi artis terakhir adalah Sofi sama Iza. Karena kenapa? Anak saya takutnya anak orang saya upload nanti di YouTube, orang tuanya protes. Ternyata memang yang kemarin saya panggil memang anaknya yang bersalah, memang beneran dia melakukan kesalahan itu.
Akhirnya Sophie sama Idan sebagai untuk ini aja Ustazah, skenario beginilah cara menerapkan posisi manajer, yaitu dengan tahapan namanya restitusi. Itu mati ada nanti tahapan restitusi. Jadi tahapan restitusi ini yaitu pertama stabilkan identitas. Contohnya apabila anak melakukan kesalahan lagi ke kantor, kamu tahu apa yang kamu lakukan tadi? Tahu saja. Kamu ngapain? Tadi saya malah Sophie ceritanya bermain lah. Tadi saya bermain itu, Bu, katanya. Main layang-layang situ sama temannya. Terus dia bilang gini, kenapa kamu itu musuhan katanya? Itu skenario ya saya cerita bukan beneran ya. Sophie yang saya sebut. Itu contoh ya, jadi seperti itu. Nah, jadi posisi kita untuk menstabilkan identitas anak, kita langsung jangan menjas. Oh, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Jadi seperti itu ya. Ibu juga dulu pernah melakukan kesalahan. Nah, sekarang coba kita cari kira-kira solusinya apa. Jadi kita tanya anak itu. Jadi anak itu sama kita diskusi kira-kira kedepannya bagaimana supaya kejadian ini tidak terjadi lagi. Nah, ini namanya tahapan restitusi. Kemudian tindakan rasa bersalah, kemudian menanyakan keyakinan. Kemudian kita tadi sudah mengatakan demikian. Nah, akhirnya baru terakhir kita tanya, masih ingat dengan aturan atau keyakinan kelas kita apa? Tidak, jadi kalau keyakinan kelas tidak boleh ada kata negatif ya, harus positif. Contohnya gini, masih ingat keyakinan kelas kita? Ingat Bu, katanya. Terus apa keyakinan kelas kita? Memperhatikan guru yang sedang mengajar. Jadi di situ. Jadi setelah ini. Jadi kita anak-anak intinya kita ajak diskusi, kita carikan solusinya bagaimana ke depannya, apa kira-kira dari dirinya itu supaya tidak mengulang lagi perbuatannya itu. Dia sendiri yang cari solusi dan berdiskusi dengan kita. Ini tidak mudah ya saudara ya. Kita coba tahapan ini. Jadi seperti itu. Kemudian baru keyakinan. Nah, nanti saya akan jelaskan ya. Nah, di sini disiplin positif. Apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Disiplin positif itu menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukum dan hadiah. Keluarga memerlukan aturan dan batasan yang jelas, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk kepentingan bersama. Dan dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Ini motivasi perilaku manusia ada 3 saja. Pertama tadi saya jelaskan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi terkadang orang melakukan sesuatu itu, kenapa kamu ini? Ya nanti kalau gini saya dihukum guru. Nanti kalau jadi guru saya gini-gini, nanti nilai saya gini, itu kan? Nah, jadi ada motivasi manusia ada 3, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk menghindari hukuman lah. Kenapa dia melakukan sesuatu itu? Karena untuk menghindari itu, bukan kesadaran diri intinya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Ini jenis-jenis motivasi. Ini juga bukan berlaku kepada anak-anak ya saja, berlaku juga kepada kita. Iya, saya juga begitu. Betul kata Bu Ilma. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka. Nah, yang ketiga ini. Jadi motivasi intrinsik itu betul. Jadi dia datang ke sekolah itu bukan karena takut dihukum gurunya, bukan karena ingin mendapat puji guru, tapi betul dia menghargai dirinya, ya, dengan menghargai dirinya, dengan nilai-nilai yang mereka percaya dirinya, dia menghargai dirinya dan dia bisa berikan keteladanan untuk yang lainnya seperti itu. Nah, posisi kontrol seorang guru di sini ada tadi penghukum, sudah saya jelaskan. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Buat rasa bersalah itu seperti ini saja. Ada kata-kata yang kadang anak itu merasa bersalah, kan gara-gara kamu seperti ini jadinya temannya jadi begini, memar, biru, jadi rasa bersalah. Gitu. Kemudian teman, ya. Jadi posisi teman itu begini saja. Ya, ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita tuh memposisikan diri kita sebagai teman. Ayo kesini yuk, coba kita inginkan apa kira-kira ini, kayak mana kita teman gitu kan. Jadi untuk salah satu posisi kontrol kita kepada anak. Kemudian pemantau, ya. Nah, pemantau nih, tahu kalau saja namanya pemantau.
Ya, dia memantau apa yang terjadi, misalnya ada yang melakukan kesalahan, apa yang terjadi, dia hanya memantau. Kemudian yang terakhir adalah posisi kontrol seorang guru sebagai manajer. Nah, posisi manajer ini yang paling bagus. Bagaimana dia bisa mengajak anak itu. Namanya manajer kan, dia manajer suatu perusahaan. Kalau ada apa-apa kan tentu dia musyawarahkan, seperti itu saja. Juga kalau anak-anak melakukan kesalahan, dia akan musyawarah seperti apa sih jalan keluarnya, kedepannya seperti apa. Jika gitu, ini posisi kontrol seorang guru. Ternyata posisi kontrol yang kita ambil selama ini adalah sebagai pengurus. Tak bisa dipungkiri itu, Ustazah. Apalagi saya. Nah, apa itu keyakinan sekolah dan kelas? Dalam mengembangkan keyakinan kelas, peran guru sangat penting untuk kelasnya ya. Guru berperan sebagai pengarah, pendukung, panutan bagi siswanya ya. Membangun hubungan yang kuat dan saling percaya antara guru dan siswa menjadi fondasi yang kokoh dalam menciptakan lingkungan belajar yang penuh keyakinan. Keyakinan kelas itu begini Ustazah, kita membuat suatu aturan lah kalau dulu ya, kalau aturan ini jelas kan ada konsekuensi. Nah kalau keyakinan kelas ini nggak ada konsekuensi, jadi anak-anak itu diminta apa yang bisa kamu lakukan untuk misalnya kebaikan. Masa kebaikan itu sifatnya universal ya, universal yang sifatnya umum. Misalkan apa ya, dalam hal kebajikan, saya mau jadi anak itu dari dalam dirinya sendiri. Saya ingin makan, kalau makan saya sambil duduk, ya, tadi ada kelasnya berita. Itu betul dari dalam dirinya, bukan kita yang mengarahkan. Oh tadi saya suruh anak mereka sendiri yang nulis, mereka sendiri yang nulis. Ternyata banyak yang sama kan tetap dijadikan poin aja jadi satu poin gitu. Ada tadi saya dapat tuh di kelas berita ada 8 keyakinan kelas ya. Nah, dan itu bagusnya tetap dikontrol, diarahkan dan didukung juga ya. Dan seperti itu saja. Kemudian segitiga restitusi. Nah ini tahapan bagaimana tadi di posisi kontrol kita sebagai manajer dan menggunakan tahapan restitusi namanya itu saja. Yang pertama validasi tindakan yang salah, nanya keyakinan, stabilkan identitas ya. Jadi urutan yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan nanyakan keyakinan. Ini urutannya keliru saja. Jadi harusnya yang merah itu pertama, yang biru yang nomor 2, yang kuning itu nomor 3. Dan saya, kalau saya kerjainnya sudah capek kali badannya sudah banyak tipu ya, yang penting ngetik aja. Budaya positif ini gabungan ya, ini gabungan dari materi yang saya pelajari dari awal sampai saat ini sudah selesai. Nah ini mau saya share sama saya. Yang pertama itu tentang filosofi KHD. Ini koneksi ya, koneksi materi antara filosofi KHD, KHD saja diajar di antara, kemudian nilai dan peran PKB. Jadi saya kasih calon guru penggerak, kemudian visi guru penggerak dikaitkan dengan budaya positif. Ya. Nah di sini saya gabungkan jadi satu, ya. Kalau budaya positif digabungkan, yang pertama itu adalah filosofi KHD. Dengan menumbuhkan budaya positif serta lingkungan positif akan mempermudah mencapai tujuan pendidikan nasional, ya. Dengan mengacu kepada filosofi pendidikan sesuai dengan filosofi terhadap Dewantara, yaitu berpihak pada murid, memerdekakan murid dan membentuk profil Pancasila. Itu ada 5 Ustazah, 5 tahun tuh. 1 apa profil Pancasila, kreatif, mandiri, apalagi Ustazah, kolaborasi, iman, bertakwa, gitulah ya, ada 5 profil. Kemudian selanjutnya nilai dan peran guru penggerak, ya. Ini budaya positif dapat terwujud jika seorang guru mempunyai 5 nilai. Nilai guru penggeraknya itu 1 berpihak pada murid, mandiri. Jadi guru penggerak pertama 1 bagaimana pembelajaran itu bisa berpihak pada murid. Yang kedua
guru itu mandiri. Mandiri di sini termasuk semangat belajar, untuk belajar itu juga termasuk mandiri untuk seorang guru, Ustazah. Kemudian reflektif, jadi masukan reflektif di sini kalau dia mengajar, kemudian ada masukan dari teman-teman dan dia sangat welcome sekali, dia akan perbaiki. Itu namanya reflektif, tidak merasa dirinya nah seperti itu. Kemudian kolaboratif, kolaboratif ini maksudnya saling berkolaborasi, saling sharing, berdiskusi untuk bagaimana pembelajaran ini jadi baik. Kemudian inovatif, inovatif ini bagaimana memunculkan ide-ide baru atau gagasan-gagasan baru dalam pembelajaran, ya, kreasi-kreasi seperti itu yang pemahaman saya. Jadi budaya positif dapat terwujud dengan adanya kolaborasi antar semua warga, dengan adanya keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama-sama. Jadi suatu aturan sekolah, keyakinan sekolah itu harus dijalankan bersama-sama saja, tidak bisa dengan struktural saja, tidak bisa guru kelas ini saja, harus semuanya saling mendukung. Kemudian budaya positif dikaitkan dengan visi guru penggerak, ya. Nah, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif, ya. Jadi visi guru penggerak saya kemarin itu menjadikan anak itu apa ya? Lupa saya. Jadikan anak itu lupa saya apa visinya. Nah, salah satu perubahan ini visi guru penggerak dan terbentuknya budaya positif yang berpihak pada murid, sekolah yang nyaman, aman dan berpihak pada murid yang dapat mewujudkan visi guru penggerak dan tahapan penatasan perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi salah satu bukan salah satu ya, visi guru penggerak saya itu kemarin kalau nggak salah terkait dengan apa saja. Ada kaitannya dengan kepemimpinan, ya. Nah, kemarin ditambahkan oleh teman-teman masukkan dengan karakternya, seperti itu. Nah, jadi untuk mewujudkan visi itu harus ada suatu kegiatan yang namanya prakarsa perubahan yang akan kita lakukan bersama. Salah satunya adalah meningkatkan literasi di SD 02 Batang. Apa bentuk kegiatannya? Nah, kami rencananya sama Keswan akan mengadakan lomba pojok baca, ya. Dan juga Kak Misra juga nanti akan memberikan uang kelas tuh, Berni, uang setting kelas. Tahun kemarin berapa Ustazah dikasih per kelasnya? Tahun kemarin Ibu, tahun sekarang belum ada. Itu Kak Misra 150, ya, nanti disiapkan. Nanti Ustazah berkreasi dengan uang segitu bisa membentuk suatu pojok baca seperti apa. Di situ kan dapat dilihat, ya, kreativitas guru itu dapat dilihat di situ. Ya, jadi itu kaitannya budaya positif dengan visi guru penggerak. Ini hanya refleksi saja Ustazah, pemahaman saya bagaimana materi yang saya pahamkan seperti itu. Nih, perasaannya ditanya, apa posisi yang Anda ambil sewaktu menjadi saya? Jawab, saya mengambil posisi kontrol saya itu sebagai penghukum, begitu. Ya, memang seperti itu. Karena jadi ditanya perasaan kita kan. Jadi saya sampaikan aja, memang selama ini saya itu posisinya penghukum, karena anak itu bukan sebagai manajer. Gitu. Ini refleks, ini hanya sekilas tentang bagaimana perasaan-perasaan saya aja. Ya, selesai Ustazah. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, dan menggerakkan. Itu makanya Ustazah. Kamu ada yang merasa tidak mau sekolah, ada yang semangat, terus ada yang merasa senang. Ayo, Ibu pengen lihat. Ustazah pengen tahu nih perasaannya. Dan sebelum berangkat ke sekolah, menuju ke sekolah. Nah, setelah sekolah itu juga ketemu dengan ustazah yang senang, ketemu dengan teman-teman yang senang. Siapa yang mau berbagi cerita? Ayo. Sophie.
Selain seru apa lagi? Yang mana tadi? Ya silakan. Oh bahagia, masya Allah. Makanya nggak telat ya sekolah ya. Senang, bahagia. Ada lagi selain bahagia, ada seru, ada senang, ada bahagia. Ada? Awalnya males tapi karena teringat dari sekolah di sini bisa makin semangat. Masya Allah, gara-gara teringat ustazah jadi semangat sekolahnya. Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, anak-anak ustazah yang ustazah cintai karena Allah, ustazah sayangi. Pada hari ini, ustazah akan menjelaskan tentang apa itu keyakinan kelas. Pernah dengar belum? Kalau yakin itu apa? Dan keyakinan. Keyakinan itu adalah sesuatu yang muncul dari dalam hati. Misalnya kalian yakin kalau hari ini bisa belajar dengan baik, gitu ya. Kalian yakin hari ini saya akan belajar dengan sungguh-sungguh, ya, belajar dengan fokus. Jadi keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu berbeda. Kalau peraturan kelas, apapun yang dibuat, apapun yang disepakati harus dilaksanakan, dijalankan. Nah, kalau kita melanggar, kalau kita tidak menjalani peraturan kelas, ada apa? Ada hukuman, ada konsekuensinya. Misalkan hari ini tidak pakai seragam, peraturan kelasnya misalnya harus menggunakan seragam. Kemudian peraturan kelasnya ada, apalagi peraturan kelasnya di sini. Bacakan satu aja. Ya. Kalau berbicara, Masya Allah. Kalau berbicara menggunakan bahasa, kalau tidak menggunakan bahasa Arab, apa konsekuensinya? Poinnya dikurangi. Nah, hari ini Ustazah mau mengatakan tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu sesuatu yang kalian ingin buat semacam kebaikan. Misalkan saya yakin bahwa saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Misalnya contoh, meyakini bahwa meletakkan meminjam barang kemudian diletakkan kepada tempatnya. Kemudian apa lagi? Masalah kebersihan. Apa keyakinan kelas kita misalkan? Membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah salah satu contoh dari keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas tidak menggunakan kata-kata negatif. Contohnya, tidak boleh memukul meja. Itu kata-kata yang negatif. Tapi kalau keyakinan kelas, apa kira-kira bahasanya? Dia tidak boleh menggunakan kata jangan, tidak boleh menggunakan kata tidak. Misalkan dilarang jangan memukul meja. Kira-kira kata-kata yang positifnya seperti apa? Tidak boleh ada kata-kata dilarang. Ayo. Nah, ada kata-kata nggak bolehnya. Ya, kira-kira apa? Ini contoh ya, nanti kalian akan buat tentang keyakinan kelas. Misalnya belajar dengan sungguh-sungguh, meletakkan barang pada tempatnya. Ya, tadi tidak boleh memukul meja. Tadi kira-kira apa? Coba kata-katanya. Dilarang. Masih ada kata-kata. Ayo. Jadi kata-kata yang lain, ya. Ayo, kira-kira kata-kata yang bagusnya apa, yang positifnya?
semua membuat keyakinan kelas 4A. Kira-kira apa yang mau menjadi keyakinan kelas kita? Nanti Ustazah kasih satu ini ya, masing-masing membuat keyakinan kelasnya. Nanti kita bacakan semua, baru kita rebutan sama-sama, kita pilih. Kalau ada kata-kata yang negatif, kita ganti menjadi kata yang positif. Apa dari Ustazah ada? Siap ya? Siap. Nah, menggunakan kata-kata yang positif. Baik, tulis apa? Terserah. Minum sambil duduk, gitu kan? Boleh juga. Apa kira-kira yang menjadi keyakinan kelas? Intinya nilainya nilai kebajikan yang sifatnya universal, ya. Mengucapkan salam kalau bertemu, gitu ya. Terserah. Masing-masing boleh mengungkapkan perasaannya. Kira-kira kelasnya ini keyakinan kelas 4 artinya apa kira-kira ya? Ditulis ya. Jumlahnya ada berapa? Nanti kita bacain sama-sama ya. Alhamdulillah kayaknya cukup deh. Silakan ditulis. Oh ya, tulis namanya di atas. Namanya kecil saja. Ya. Tadi Ustazah udah kasih contoh kan? Tentang tanggung jawab, tentang kebersihan, tentang kasih sayang, boleh. Itu adalah keyakinan kelas kita. Dia tidak ada konsekuensinya, ya. Tapi semacam kemauan dari hati kita, keinginan kita bagaimana kelas ini menjadi kelas yang bagus, ya. Satu aja, masing-masing satu buat keyakinan kelasnya. Menghormati dulu, ya. Belajar dengan fokus. Sudah selesai? Anda sudah siap? Kalau sudah, silakan ditempel di depan. Coba sendiri ya. Gantian ya, tertib. Ya, tertib. Sini taruh dulu. Oke. Baik. Nah, sudah semua? Bagus sekali.
satu saja, cukup satu saja, tidak semuanya ya. Terkadang ada idenya itu ya sama ya. Yang pertama tadi yang menempel adalah Sophie ya. Sophie, mohon bersihkan kelas ya. Ini untuk kebersihan bisa. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Ini juga bentuk keyakinan kelas dalam hal kebersihan. Kemudian membuang sampah pada tempatnya agar sekolah-sekolah menjadi rapi dan bersih. Masih tentang kebersihan dan kenyamanan, kesehatan. Kemudian ini tadi saya lupa bacanya. Yang pertama tadi Sophie, yang kedua tadi Natasha, kemudian Zizi, yang keempat ini ada Kaila. Minum sambil duduk ya. Mungkin masalah ada dan juga masalah kesehatan. Kalau kita mau sehat itu duduknya sambil duduk, nggak boleh berdiri ya. Kemudian nama pada buang sampah pada tempatnya, masih tentang kebersihan. Kemudian meletakkan apa ini? Buku pensil pada tempatnya. Ya, dibentuk rasa tanggung jawab ya. Kemudian makan dengan duduk, masih sama tadi ya, masalah kesehatan. Ingat, makan sambil duduk itu namanya ya saya. Alika, kemudian ingat kita harus keluar sesudah usahanya keluar. Ya, bisa. Ini saling menghormati, kelasnya dalam hal untuk saling menghormati. Jadi nggak boleh keluar sebelum usahanya keluar, sudah pintar mencari kata-katanya. Kemudian nama kita satu bilang kita harus menjaga kebersihan ya, itu universal bahasanya ya, global. Kemudian Salsabila ramah dan bersih ya, jadi pengennya sekolahnya adalah warga di sekolahnya yang di kelasnya ramah dan bersih. Kemudian Fatih Nabila memakai bahasa Arab, yaitu ana, anti, antuna, dan antum ya, dan antum. Ini dari pembiasaan antun, antuna, anana, pembiasaan. Kemudian nama antuna kita Putri, kita bertemu mengucapkan salam, itu termasuk dalam saling menghormati. Kemudian lagi
ya sudah ada 4. Yang kelima, kita ketemu pengucapan salam, sapa salam. Terus dan mendengar. Mana tadi yang dengan keluar? Jika keluar, mana tadi? Mana tadi jika keluar? Cepat dulu. Nomor berapa tadi? Yang ketujuh, menghargai pendapat orang lain. Jadi ada 8 keyakinan kelas tadi. Satu kali kita ulang lagi. Apa tadi yang pertama? Minum menggunakan tangan. Kemudian minum dengan duduk. Kemudian membuang sampah pada. Ya, mendengarkan guru ya. Bicara. Kemudian menghargai pendapat orang lain. Kemudian menaruh sandal di atau sepatu di tempatnya. Kemudian yang ketujuh, mendengarkan bekerja. Mana tadi yang ustazahnya keluar tadi ya? Enggak. Mana? Oh, ini mendengar salam. Ini. Nih. Nah, keluar sesudah ustazahnya keluar ya. Jadi kira-kira kata-kata yang bagus apa? Tidak kata-katanya tidak keluar. Keluar kelas setelah ustazahnya keluar kelas. Terus saling ngomong. Baik, nah dari situ ya ada berapa keyakinan kelas kita? Ada 8. Itu mana keyakinan kelas ini adalah suatu keyakinan yang ada dalam diri kita, dan ini memang menjadi satu keinginan kita, dan ini kesadaran ya, kesadaran dari kita. Oh, ini harus saya laksanakan, harus saya lakukan. Jadi besoknya ingat keyakinan kelasnya ya. Meletakkan sepatu pada tempatnya, kemudian mendengarkan ustazahnya berbicara, makan dengan duduk, menggunakan tangan kanan. Jadi seperti itu ya anak-anak. Paham ya? Paham tuh? Paham tuh? Kita fokus. Luar biasa. Demikian dari ustazah ya. Semoga keyakinan kelas ini bisa kita terapkan bukan saja hari ini, tapi ini adalah menjadi keyakinan kalian dan ini harus dijalankan.